namun secara sadar tidak menggunakannya dalam pemilu. Ini nasib bangsa dan negara ke depan mau seperti apa? Memilih pemimpin wajib itu secara equal menghindari golput. Kita warga Indonesia yang baik harus memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani. Sangat rugi besar kita kalau tidak menggunakan hak pilih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kesejahteraan bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 kelas kewarganegaraan A3.9 akan mempresentasikan proyek kepengajian kami dengan judul Upaya Pencegahan Terjadinya Golongan Putih pada Generasi Muda. Golput atau golongan putih merupakan istilah yang sering digunakan pada politik untuk menggambarkan orang atau kelompok yang menolak untuk menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Golput sendiri merupakan hak setiap warga negara dan telah dijamin oleh UUD 45 pasal 28D ayat 3. Menurut survei dari organisasi Gwin and Record atau GNR, disebutkan bahwa kalangan milenial menjadi penyumbang terbesar golongan putih saat penyelenggaraan pemilihan presiden pada 2019 silam. Mayoritas anak muda memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan berbagai alasan, antara lain kurangnya kepercayaan akan pasangan calon yang akan dipilih dan kekecewaan masyarakat akan janji yang diutarakan oleh pasangan calon tidak kunjung ditunaikan. Pencegahan terhadap golongan putih atau biasa kita kenal dengan istilah golput tentunya sangat diperlukan, khususnya kepada generasi muda, karena akan ada banyak sekali dampak negatif ketika kita memutuskan untuk golput. Antara lain, yang pertama, proyek pembangunan pemerintah kurang terdukung. Akibat adanya golput, program pemerintah tidak terdukung karena kurangnya minat dari masyarakat yang membuat program tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, mencerminkan bangsa yang tidak berdemokrasi dalam negara demokrasi. Padahal kita sudah diberi kesempatan untuk bisa memilih, mengeluarkan suara dengan bebas sesuai dengan hati kita sendiri. Paling tidak kita sudah diberi kesempatan untuk hidup sebagai rakyat yang demokratis. Namun, masih ada banyak orang yang memutuskan untuk golput. Yang terakhir, hak tidak digunakan secara maksimal. Penggunaan hak suara kita tadi bisa digunakan dengan baik, dengan cara mengikuti prosedur pemilihan suara sebagaimana mestinya. Walau terlihat sederhana, tetapi penyaluran hak sebagai pemilih suara menentukan kehidupan daerah atau negara. Namun, sangat disayangkan jika masih banyak yang memutuskan untuk golput. Adanya golput di lingkungan bernegara ini tentu saja ada yang menjadi faktor penyebabnya, mulai dari faktor eksternal ataupun faktor internal. Faktor eksternal penyebab adanya golput ini bisa saja berasal dari lingkungan atau pergaulan seseorang. Bisa saja para calon pemilih ini dihasut di dalam pergaulan tersebut, atau mungkin ada tuntutan di dalam pergaulan tersebut sehingga para calon pemilih ini tidak jadi menggunakan hak suaranya di saat pemilihan umum diselenggarakan. Selain faktor eksternal tadi, ada juga faktor internal, yang dimana faktor internal inilah yang paling banyak menjadi alasan mengapa golput ini terus ada. Yang pertama, bisa saja orang yang melakukan tindakan golput ini tidak mengetahui informasi para pencalon sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka pilih di saat ada pemilihan umum. Lalu, ketidakpercayaan para calon pemilih dengan para calon pejabat, dan dimana ketidakpercayaan ini tentu saja bukan disebabkan oleh para calon pemilih, tetapi para pejabat-pejabat sebelumnya, yang dimana para pejabat ini mungkin melakukan suatu tindakan yang tidak menyenangkan saat menjabat, sehingga hal ini menyebabkan para calon pemilih atau masyarakat enggan untuk memilih para calon pejabat selanjutnya karena mereka sudah tidak percaya lagi kepada para pejabat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan adanya proyek kebangsaan ini, kita semakin tersadar betapa pentingnya untuk mencegah terjadinya golongan putih di Indonesia, terutama pada generasi milenial. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.